7 ayat 20 dan juga Amsal 20 ayat 6. Kalau seandainya saya sukses, tetapi pada faktanya adalah mereka berjanji ketika menghadapi masa-masa sulit. Bukan banyak sekali orang Kristen berjanji bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada orang lain, bernego dengan Tuhan, penampilan yang haus menggambarkan jati diri seseorang sebenarnya. Penghibur jiwa, terang hidupku, kau bimbing aku seturut jalan. Jangan jadi Kristen kampanye yang memberikan janji-janji palsu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang masih diberikan kembali untuk saya untuk dapat menyampaikan firman pada malam hari ini. Itu semua karena berkat anugerah-Mu, anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul dengan Kristen kampanye. Seperti yang kita tahu bahwa kampanye itu merupakan sebuah usaha seseorang ketika seseorang ingin mencalonkan diri untuk menjadi seorang pejabat atau mungkin melamar menjadi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan juga lembaga seperti DPR dan segala macamnya. Ya, saya menarik tema ini itu karena sesuai dengan apa yang saya alami pada minggu-minggu hari. Sebelum saya memulai khotbah tentang Kristen kampanye ini, saya ingin sedikit bersaksi bahwa pada hari Senin kemarin Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan saya berinisiatif untuk memulai usaha baru saya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian telah mendengar bahwa saya telah memulai dan menjalankan sebuah usaha yang tidak besar, kecil, yaitu menjual tentang nasi ayam atau rice bowl. Ya, saya merasakan dan juga berpikir tentang keadaan ekonomi dan juga tuntutan ekonomi yang harus saya capai, terutama pada uang kuliah saya dan juga segala macamnya itu harus dipenuhi pada bulan Desember nanti. Karena itu saya mencoba berpikir apa yang harus saya perbuat, dan akhirnya tercetuslah ide dan saya merealisasikannya kepada usaha yang kemarin. Nah, dalam usaha itu saya bergejolak. Apakah keputusan ini sudah benar? Lalu di saat saya ingin mengambil keputusan, kembali lagi mengingatkan, apakah keputusan saya ini tidak akan membuat saya rugi? Apakah nanti saya akan mundur? Apakah usaha ini akan bangkrut dan segala macamnya? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kita pasti selalu berdoa kepada Tuhan tentang tujuan, tentang keinginan kepada Tuhan, apapun yang kita rasakan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, terkadang kita itu bukan berdoa untuk memuliakan Tuhan, tetapi dengan bernegosiasi. Kita bernego dengan Tuhan. Makanya karena itu saya mengambil khotbah tema ini. Kita akan buka nats khotbah kita pada Matius 7 ayat 20 dan juga Amsal 20 ayat 6. Bapak Ibu boleh buka kitabnya. Kita akan sama-sama membaca. Sudah ketemu Bapak Ibu sekalian? Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi dari Bapa mengenal mereka. Kita buka kembali Amsal 20 ayat 6. Sudah ketemu? Tuhan.
Haleluya. Kita baca kembali bersama-sama. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa akan menemukannya. Ya, pada tulisan Amsal 20 ayat 6 ini dikatakan bahwa banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, tentu saja tidak ada orang yang mengatakan bahwa saya ini jahat. Pasti semua orang menginginkan bahwa mengatakan bahwa saya ini baik hati. Tetapi di sini menjadi timbul sebuah pertanyaan. Kenapa bisa timbul pertanyaan? Artinya ketika seseorang ini siapakah menemukannya? Yang artinya sebenarnya apakah benar-benar ada orang yang setia dan baik hati tersebut? Makanya timbul pertanyaan ini. Kita akan masuk ke dalam latar belakang Kristen kampanye ini. Oke, Bapak Ibu lihat gambar ini. Ya, gambar ini merupakan jari kelingking yang saling dikaitkan dengan jari kelingking yang lain satu sama lain. Biasanya ini merupakan sebuah janji. Biasanya kalau misalnya kita waktu kecil atau mungkin waktu SD dan janji ya, habis itu mereka saling mengaitkan jari kelingkingnya dengan satu sama lain. Ya. Banyak orang Kristen memulai dengan janji rohani yang meyakinkan. Namun janji itu hanyalah janji palsu. Karena motivasi bukan kasih, melainkan keinginan pribadi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ketika seseorang dalam kondisi terpuruk ataupun kondisi yang tidak memungkinkan, tidak sesuai dengan harapan dia, maka dia akan mencoba mulai mendekat kepada Tuhan. Dia akan datang kepada Tuhan dan dia mungkin bisa berjanji dan juga bernazar. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa kalau seandainya saya nanti sukses, kalau seandainya nanti saya kaya, seandainya saya bekerja, saya akan memberikan persembahan lebih banyak, saya akan melayani lebih sungguh, dan segala macamnya. Dan segala yang saya miliki mungkin sebagian akan saya berikan kepada Tuhan. Tetapi pada faktanya adalah hal itu tidak sesuai dengan yang dikatakan. Alasannya mengapa? Kenapa seorang itu selalu berjanji? Mereka berjanji ketika menghadapi masa-masa sulit. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ketika masa-masa sulit ini, mereka memiliki yang namanya itu sistem defensif. Sistem defensif itu adalah ketika di mana dia mempertahankan dirinya, bagaimana dia bisa keluar dari kondisi ataupun keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena kondisi-kondisi sulit inilah yang menimbulkan banyak sekali orang Kristen berjanji bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang lain. Misalnya ada seorang jemaat, dia mengatakan seperti ini. Jika saya sukses, maka saya akan melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Ya, kalimat ini tidak jarang kita dengarkan. Sudah terlalu sering. Ada orang yang berjanji, ketika saya punya motor, saya akan rajin ke gereja. Ketika saya punya mobil, karena perjalanan jauh, saya akan sering ke gereja. Tetapi pada faktanya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan sudah memberikan kemauan dan juga keinginan yang telah Ia sampaikan kepada Tuhan, tetapi janji itu tidak lagi ditepati. Hanya sekedar janji palsu yang disampaikan. Tuhan bukan lagi menjadi entitas yang dimuliakan, ditinggikan, tetapi sebagai sistem negosiasi. Bernego dengan Tuhan. Jika saya sukses, artinya ketika mencintai Tuhan itu adalah sebuah syarat. Saya akan melayani lebih sungguh ketika saya sudah ada motor, ketika saya sudah ada pekerjaan, ketika saya sudah kaya dan lain-lain segala macamnya. Nah, itu adalah kondisi di mana ketika seseorang dijawab doanya oleh Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kondisi yang tidak dijawab oleh Tuhan? Ketika seseorang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong dong, saya pengen motor gitu. Tuhan, tolong dong, saya pengen uang kuliah saya bisa lunas gitu. Gimana caranya?
Nah, lalu ketika beberapa lama dan akhirnya mungkin tidak tercapai keinginannya dia yang disampaikan oleh Tuhan dalam doa, maka dia mulai mengeluh. Dia mulai mengeluh, mengatakan bahwa sepertinya Tuhan tidak sayang saya. Sepertinya Tuhan itu tidak ada. Ini adalah kalimat yang cukup ekstrim. Ketika seseorang itu tidak dijawab oleh doanya oleh Tuhan, maka dia mengatakan sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Bahkan ada satu kalimat pertanyaan yang disampaikan oleh abang sepupu saya. Mungkin waktu itu dia sedang dalam kondisi yang sulit, masa-masa sulit. Dia mengatakan Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Nah, saya juga pernah mengatakan hal ini, tapi saya mencoba mengulik kembali. Tetapi orang-orang yang seperti ini hanya bertanya, tetapi tidak mencoba untuk mencari dan menemukan jawabannya. Dia bertanya seperti itu. Jikalau Tuhan ada, mengapa masih ada manusia yang menderita di dunia? Dia bertanya seperti itu. Lalu saya memulai mencari sebuah analogi yang dapat dimengerti dan saya menjawab. Menurut Abang B, inisialnya B aja. Menurut Abang nih, kenapa ada orang yang memiliki rambut gondrong, pria yang rambutnya panjang, gondrong, panjang gitu? Kenapa? Kok bisa gitu? Padahal kan ada tukang cukur. Lalu dia diam. Dia nggak bisa menjawab. Lalu saya mencoba untuk menjawab kembali bahwa ya karena orang yang rambutnya panjang tadi tidak datang kepada tukang cukur tadi, makanya rambutnya tetap panjang, tetap seperti itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan orang Kristen. Banyak orang yang mengeluh dan juga menderita dan mengatakan bahwa saya ini menderita dengan keadaan yang saya alami. Itu karena kamu tidak datang kepada Tuhan, Sang Pemberi damai dan juga sejahtera. Itulah akibatnya mengapa banyak sekali orang yang menderita. Kita lanjut. Apa itu kampanye? Oke. Kita balik ke topik awal bahwa kampanye adalah usaha menyampaikan pesan yang disusun secara sistematis untuk membentuk citra, mempengaruhi opini, dan meraih dukungan publik. Ya, kampanye itu merupakan usaha ya. Dengan tujuan apa? Membentuk citra. Citra itu ada personal brandingnya dia. Ketika seseorang itu ingin mencalonkan sebagai seorang DPR, DPRD, atau mungkin presiden, otomatis citranya harus baik di kalangan masyarakat. Karena itu kampanye dilakukan untuk membentuk citra. Dalam dunia politik, kampanye menjadi ajang bagi para calon pemimpin untuk menawarkan janji-janji, menampilkan kepribadian terbaik, dan menunjukkan kepedulian terhadap rakyat dan visi misi membangun masyarakat. Ya, kampanye ini tidak hanya ada di dalam dunia politik saja. Ketika seseorang itu ingin mencalonkan diri, tetapi kita bisa melihat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari bahwa kampanye itu sebenarnya terkadang kita juga sering melakukannya. Karena di sini mengatakan bahwa untuk membentuk citra diri, meraih dukungan publik, dan mempengaruhi opini, dan dengan tujuan adalah supaya saya dapat sesuatu, supaya saya mencapai tujuan saya. Nah, jika kita melihat, kita menarik dalam konteks gereja, bahwa sebenarnya banyak orang Kristen yang berkampanye kepada Tuhan. Apa itu berkampanye dengan Tuhan? Berkampanye kepada Tuhan itu adalah sebagai contoh. Yang pertama, ia sering melayani, ia sering beribadah, tetapi bukan untuk mencintai Tuhan, bukan sebagai respon karena ia telah diselamatkan dari dosa, tetapi untuk menjadi lebih sukses, supaya mendapatkan kekayaan, supaya bisa lebih baik lagi untuk mendapatkan hal-hal duniawi dan segala macamnya, atau mungkin ingin dilihat oleh orang lain bahwa oh ternyata orangnya rohani banget ya, Bapak Ibu itu suka gereja setiap minggunya. Artinya hanya ada tujuan pribadi ketika ia melayani, ketika ia beribadah, ada tujuan pribadi di dalamnya.
Ya, kita mengambil contoh kasus kampanye dan mungkin sudah terjadi dan telah menjadi seseorang bupati, dan kita mungkin akhir-akhir ini mendengar berita ini. Ya, kelihatan? Jadi ini merupakan bupati-pati kemarin. Bupati-pati ini dia itu menaikkan PBB atau pajak bumi dan pembangunan itu sebesar 250%. Nah, sementara pada kampanyenya ada jejak digital berupa video waktu dia berkampanye mengatakan bahwa pajak itu harus diturunkan oleh masyarakat supaya masyarakat itu tidak kasihan. Nah, sementara ketika dia sudah menjadi bupati, apa yang dia lakukan? Menaikkan pajak PBB ini sangat-sangat tinggi, 250%. Hal ini berbeda dengan apa yang ia katakan, apa dia janji-janji yang ia sampaikan kepada masyarakat saat itu. Sementara yang dilakukannya dia berbanding terbalik dengan apa yang dikampanyekan. Inilah yang terjadi pada Bupati Sudewo yang pada masa kampanye terkesan merakyat dan peduli pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi setelah menjabat, ia memutuskan menaikkan tarif PBB P2 pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Keputusan yang terbilang ekstrim dan memicu kemarahan serta protes luar dari warga setempat. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu telah melihat videonya, dia bahkan menantang masyarakat siapapun yang mendemokan, baik itu 5.000 orang, bahkan dibilang 50.000 orang pun datang, saya siap hadapi. Dikatakan seperti itu. Artinya sebenarnya itu bukan menjadi hal yang baik. Apa yang dikampanyekan itu hanya jadi omong kosong, omong-omong belaka. Ya, bahkan ketika sebelum hari demo itu banyak masyarakat yang berdonasi untuk air minum dan ditempatkan di pinggir-pinggir jalan, itu malah diberikan perintah oleh si bupati ini untuk mengangkut donasi-donasi berupa minuman, makanan oleh Satpol PP. Akhirnya menimbulkan perdebatan, menimbulkan cecok mulut antara bupati dengan masyarakat. Artinya dia tidak memiliki bahwa wah sebenarnya saya itu tidak pantas menjadi bupati. Dia tidak mencoba untuk mengkoreksi dirinya, hatinya telah keras. Ini merupakan contoh kasus pada dunia politik. Bagaimana dengan contoh kasus pada Alkitab? Apakah ada? Ya, kita lihat bahwa Saul itu merupakan raja orang Israel. Dalam 1 Samuel 9 ayat 10, Saul digambarkan sebagai orang yang sederhana. Bahkan saat dipilih Tuhan melalui Nabi Samuel, ia justru sembunyi karena merasa dirinya tidak layak. Nanti bisa dibaca pada 1 Samuel 9 ayat pasal 9 sampai pasal 10. Itu di situ ada. Nah, pada saat itu dia merasa bahwa wah, saya tidak layak gitu. Dan dia memiliki keinginan untuk melayani dan juga mempunyai prinsip yang kuat. Tapi ketika dia sudah mencapai jabatan, apa yang terjadi? Ketika dia sudah menjadi raja, apa yang terjadi dengan prinsip-prinsipnya dia dan juga nilai-nilai yang dia pegang teguh? Namun seiring waktu dan kekuasaan yang diberikan, sifat asli Saul mulai muncul ke permukaan. Dalam 1 Samuel pasal 13, ia mengambil alih tugas imam dengan mempersembahkan korban bakaran karena merasa takut rakyat akan lari. Ia tidak sabar menunggu Samuel dan melanggar perintah Tuhan demi stabilitas politiknya. Ya, Tuhan tidak sembarangan untuk memilih orang. Tuhan memilih Raja Saul itu sudah dilihat dulu apakah orang ini baik atau tidak. Tetapi seiring dengan waktu karena kekuasaan dan dia juga menginginkan bahwa saya harus tetap jadi raja, makanya dia memikirkan bagaimana stabilitas politik saya tetap dilihat, tetap stabil. Ia tidak lagi menghiraukan perintah-perintah dan juga larangan yang diberikan Tuhan. Ia hanya melihat pandangan masyarakat,
pandangan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri dibandingkan dengan perintah Tuhan. Sampai di sini dia mengambil alih tugas imam, yang seharusnya tugas mempersembahkan korban bakaran itu bukan tugasnya Raja Saul, tetapi dia mengambil alih. Artinya hanya pencitraan di depan masyarakat. Lalu ada lagi perintah-perintah Tuhan yang dilanggar. Ketika Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk menghabiskan bangsa Amalek, mereka tidak menghabiskan. Tuhan bilang itu mau binasakan semuanya, baik dengan harta benda dan juga raja-raja tanpa menyisakan apapun. Tetapi apa yang dilakukan Raja Saul? Raja Saul itu tidak membunuh, tidak membinasakan si raja orang Amalek itu. Dan dia bahkan mengambil harta benda orang-orang Amalek. Yang seharusnya Tuhan mengatakan tanpa menyisakan apapun. Tetapi ia melanggar perintah tersebut. Kenapa? Kepentingan pribadi, keegoisan. Oh, saya bisa lebih kaya kalau saya mengambil harta benda ini. Harta benda itu bisa berupa ternak-ternak seperti kambing, kerbau, dan segala macamnya. Bahkan ketika Raja Saul ini ditegur oleh Nabi Samuel, ia malah berdalih. Bukan yang meminta maaf, dia mengatakan bahwa akan saya korbankan dan persembahkan kepada Tuhan kembali. Artinya dia sudah melanggar perintah Tuhan, tetapi dia mencoba untuk membela dirinya. Karena tidak lama dari itu Tuhan mencoba mencari pengganti, yaitu Raja Daud. Ya, kita lihat pada penampilan yang meyakinkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, penampilan ini bukan hanya sekedar secara fisik seperti kita lihat visual bajunya bagus, tetapi kalau misalnya kita melihat dalam konteks peribadatan di konteks gereja, terkadang penampilan ini menjadi standar. Seringkali penampilan menjadi tolak ukur standar kerohanian seseorang. Penampilan yang dimaksud adalah ketika seseorang di gereja, ketika seseorang itu di rumah ibadah, terlihat sangat-sangat rohani banget. Terlihat sangat rohani. Dia berbahasa roh, ya kan? Berbahasa roh, nyanyi yang paling kencang gitu. Dan juga paling aktif lah. Supaya apa? Supaya terlihat rohani. Atau mungkin ada tujuan yang seperti saya bilang tadi. Ada tujuan untuk pribadinya. Ya, kita masuk kepada identitas sebenarnya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa penampilan yang meyakinkan itu terkadang tidak menggambarkan jati diri seseorang yang sebenarnya. Identitas sebenarnya itu adalah ketika seseorang itu menghadapi yang namanya tekanan. Ketika tekanan itu datang, kuasa itu diberikan, kekuasaan itu diberikan, dan godaan hadir, maka akan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Ketika seseorang itu terlihat baik atau mungkin terlihat sangat jujur, ketika dia diperhadapkan dengan kondisi bagaimana ada uang orang jatuh atau mungkin ada HP yang ketinggalan, contohnya seperti itu. Ketika dia di hadapan teman-temannya, di lingkungan keluarga, begitu baik banget, jujur, baik, ramah, dan segala macam. Tetapi ketika dia berhadapan dengan situasi seperti itu, dengan godaan seperti itu, maka apa yang ia lakukan? Maka ia akan mencoba untuk mengambil HP atau mungkin melanggar nilai-nilai yang ia telah pegang. Ya, bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, terkadang dalam kondisi gereja ataupun sebagai jemaat, terkadang orang itu terlalu melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan itu dalam artian ketika seseorang itu mengatakan, wah, kalau misalnya saya mati, saya diperhadapkan dengan kondisi yang mati untuk Tuhan, maka saya
akan menghadapi kematian dengan tetap berdiri dengan nilai ataupun berpegang teguh pada keyakinan saya. Tetapi kalau misalnya kita melihat Petrus saja sudah mengatakan itu. Petrus saja mengatakan, meskipun tidak ada lagi orang yang percaya kepada engkau, aku akan tetap percaya. Tetapi pada kenyataannya apa? Apa yang dilakukan Petrus? Ya Petrus tetap dia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali sampai ayam berkokok. Mengatakan atau mengkampanyekan sesuatu kepada Tuhan dan juga orang lain itu sangatlah mudah. Tetapi yang menjadi problematiknya adalah ketika kita merealisasikan hal-hal tersebut dalam kehidupan nyata kita. Ya, kita kembali lagi, ketika seseorang itu beribadah dan juga melayani, harus memiliki motif yang benar. Ketika seseorang itu beribadah, datang kepada Tuhan untuk menyembah dan juga memuliakan nama Tuhan, itu harus diawali dengan motif yang benar. Motivasi adalah fondasi dari segala tindakan rohani. Sayangnya, tidak sedikit orang Kristen yang menjalani ibadah dan pelayanan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Entah itu kesehatan, kelimpahan, jabatan, atau pemulihan. Ya, banyak orang Kristen di luar sana yang mengatakan dan juga melakukan peribadatan dan juga pelayanan dilandaskan dengan motivasi yang salah. Ketika saya kemarin berbicara dan juga ngobrol sama Bang Dasman kemarin sempat di latihan buat Jabodetabek ya, acara Jabodetabek. Dia ada orang menanyakan gini, abangnya udah sekolah teologi gitu ya? Yang udah, kenapa nggak jadi sintua? Nah, kata buat apa? Ya buat, meskipun dia kurang jelasnya, tapi katanya itu untuk mendapatkan rasa hormat. Jadi pelayanan dan juga jabatan, apalagi ini jabatan untuk gereja ya, menjadi sintua dan segala macamnya, itu bukan dilandaskan bahwa saya mempersembahkan tubuh dan hidup saya untuk melayani Tuhan, tapi untuk mendapatkan rasa hormat. Inilah merupakan motif yang salah, motivasi yang salah ketika seseorang itu beribadah dan juga melakukan pelayanan. Banyak juga yang datang kepada Tuhan, saya pengenlah ke gereja, saya nanti pengen minta sama Tuhan, saya pengen punya mobil 10, saya pengen punya motor 10 gitu. Akhirnya dia sering gereja. Tetapi tujuannya itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan sebagai respon karena ia telah diselamatkan, tetapi untuk tujuan pribadinya. Bahkan ketika dia sudah sampai ke titiknya, maka dia akan berkampanye. Dia akan menyatakan bahwa jika Tuhan memberikan saya ini, maka saya akan melakukan hal ini. Dia mencoba untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Ini merupakan hal yang salah. Bagaimana dengan motif yang benar? Namun motivasi yang benar dalam melayani dan beribadah adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Ya, seperti ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Pak Gembala, Pak Pendeta dan juga Pak Guru, bahwa Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi dan juga menyelamatkan kita. Bukan karena kita mengasihi terlebih dahulu kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah mengasihi kita dan menunjukkannya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena itu kita datang kepada Tuhan berterima kasih, mengucap syukur, bukan sebagai ajang untuk hebat atau hebatnya, bukan menjadi ajang untuk mendapatkan rasa hormat, bukan untuk bernegosiasi kepada Tuhan untuk mendapatkan jabatan dan juga kekayaan. Itu merupakan motivasi yang salah. Inilah yang menjadi kekeliruan orang-orang Kristen. Oke, ini lagi mendengar nasihat. Kebanyakan orang Kristen itu tidak mau mendengarkan nasihat. Dia lebih cenderung mendengarkan yang enak-enak di kuping. Maksudnya itu kalimat-kalimat motivasi atau mungkin khotbah-khotbah yang tidak menyinggung dibanding dengan proses pendewasaan. Salah satu tanda kerohanian yang sehat adalah keterbukaan terhadap nasihat dalam perjalanan iman.
Tidak ada seorang pun yang kebal dari kejatuhan atau kesalahan. Karena itu Tuhan sering memakai orang lain seperti pemimpin rohani, teman seiman, bahkan orang biasa untuk menyampaikan teguran dan arahan yang membangun. Ya, nasihat ini terkadang untuk orang Indonesia itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena mereka cenderung memiliki pandangan ketika seseorang itu ditegur dan diberi nasihat, maka apa yang ia diterima? Di pandangan mereka itu diserang. Mereka itu diserang. Seolah-olah mereka itu sedang disudutkan oleh orang lain. Padahal nasihat dan juga teguran yang diberikan oleh orang lain itu adalah untuk memperbaiki kesalahan, untuk membangun diri kita. Ya, jadi kesimpulannya, jangan jadi Kristen kampanye yang memberikan janji-janji palsu, baik itu kepada Tuhan atau mungkin kepada hamba Tuhan dan segala macamnya. Tetapi jadilah Kristen sejati yang setia, rendah hati, dan bisa dipercaya Tuhan sampai akhir. Demikianlah firman Tuhan.